Bahkan sampai Bung Syahrir ini mengatakan deklarasi sekarang atau tidak sama sekali. Itu ekstrim banget, itu ekstrim banget. Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng aku Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah. Seri podcast kali ini secara khusus spesial saya ngangkat tema edisi HUT RI ke 75 tahun. Ya, semoga di HUT RI ke 75 tahun ini kita sebagai bangsa Indonesia semakin kuat dan berdaulat. Di seri podcast kali ini sengaja aku pengen berziarah atau berselancar atau merefleksikan perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan Republik Indonesia 75 tahun silam. Itu seperti apa? Jadi ada yang menyebut bahwa peristiwa meledaknya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 itu menjadi berkah bagi Indonesia. Iya sih, berkah juga sebenarnya. Dan menjadi musibah bagi Jepang sendiri karena itu tragedi kemanusiaan dan menewaskan ratusan ribu jiwa melayang di Hiroshima waktu itu. Jadi kalau ngomong-ngomong soal perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia, tentu tidak lepas dari peran BPUPKI begitu. Apa sih BPUPKI itu? Jadi kayak teman-teman yang masih belum paham atau belum mengerti tentang BPUPKI itu, BPUPKI yaitu adalah Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu didirikan pada 29 April 1945. Dan menariknya ini BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang. Wow. Jadi kalau kita merujuk dari awal aja, kita sebenarnya kemerdekaan itu ya BPUPKI ya. BPUPKI ini bentukan Jepang begitu. Sebelum akhirnya kemudian berubah menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 7 Agustus 1945. Tapi proses ini sebenarnya kalau kita lacak perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia dari awal kemudian sampai 17 Agustus ini sebenarnya penuh drama sebenarnya menurutku. Ya bagaimana enggak, jadi ya istilahnya penuh drama gitu. Dramanya bagaimana ya, mulai dari dibentuknya BPUPKI oleh Jepang, kemudian pertemuan Dalat. Nah teman-teman mesti sudah tidak asing lagi soal pertemuan di Dalat Saigon, Vietnam, yang waktu itu diwakili oleh Bung Hatta, ada Bung Karno dan Rajiman Widyodiningrat. Waktu 3 tokoh ini yang mendatangi ke Dalat Saigon, Vietnam. Nah perjalanan ini kan juga menarik sebenarnya, yaitu perjalanan semacam kayak menjemput janji kemerdekaan kan gitu. Jadi kan karena memang dari awal kan kemerdekaan Indonesia ini kan sudah dijanjikan oleh Jepang gitu. Jadi dengan dibentuknya BPUPKI sendiri ini artinya kan Jepang juga menjanjikan kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Ya terlepas ada misi tertentu dari pihak Jepang kenapa kemudian dia ingin memerdekakan Indonesia waktu itu. Ya kalau alasannya Jepang ya sangat politis waktu itu, karena dia menganggap ingin membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara waktu itu, khususnya juga di Indonesia, agar lepas dari kolonialisme Barat. Motifnya begitu sih, dia menyodorkan kemerdekaan itu. Selain itu dia juga mengklaim bahwa dia sebagai saudara tua negara Indonesia. Jadi ya itu drama pertama. Jadi yang jelas, apakah kemudian bom atom Hiroshima dan Nagasaki adalah berkah? Ya mau nggak mau kita sebut berkah juga bagi percepatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya jadi sebenarnya kan, tapi kalau kita merujuk ke BPUPKI sebenarnya juga sudah disiapkan begitu. Jadi ini tinggal nunggu deklarasi aja sebenarnya kan. Dari BPUPKI itu kemudian melahirkan Piagam Jakarta, poin-poin penting yang menjadi basic bangsa Indonesia. Kemudian itu kan beralih di PPKI. Yang BPUPKI kan diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, kemudian dibubarin. Pembubarannya ini ya sehari setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima.
yaitu waktu itu kan dalam perang Pasifik itu Amerika Serikat dan sekutu ini mengirimkan sebuah bom atom yang dijuluki Little Boy. Waktu itu diberi nama Little Boy dan dijatuhkan tepat di atas kota Hiroshima. Yang waktu itu kota Hiroshima adalah berpenduduk 300.000 jiwa. Nah, bom atom ini yang meledak di atas sekitaran 600 meter dari udara itu meledak dan meluluh lantakkan kota Hiroshima itu. Ya, kalau korbannya sih melimpah banyak, luar biasa banyak. Ini kalau saya mengutip dari BBC Indonesia, jumlah korban dari bom Hiroshima ini mencapai 140.000 jiwa. Jadi dari total 300.000 jiwa yang menjadi korban yang meninggal itu sekitar 140 juta jiwa. Itu luar biasa, itu genosida parah itu, genosida parah. Nah, itu kan 6 Agustus. Nah, sehari kemudian tepatnya pada 7 Agustus 1945, nah PPKI ini dibentuk oleh Soekarno waktu itu. Jadi dia melihat situasi memang ini momentum penting ini ketika Jepang dibom atom oleh Amerika dan sekutu waktu itu. Jadi melihat itu Soekarno kemudian membentuk PPKI. Tapi kan lagi-lagi gini, ketika tanggal 7 dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi tanggal 8 Soekarno itu dengan Rajiman dan Bung Hatta kemudian dia bertolak ke Dalat itu. Dia menjemput janji kemerdekaan ke Dalat untuk menemui Marsikal Terauchi. Siapa sih Marsikal Terauchi? Marsikal Terauchi ini dia adalah Jenderal Panglima Perangnya di Asia Tenggara. Jadi semua keputusan dan kebijakan di Asia Tenggara ya harus lewat dia. Nah, menariknya di sini kan kenapa ini drama, jadi luar biasa. Jadi tanggal 7 dibentuk, PPKI dibentuk, tanggal 8 Soekarno bersama rombongan, yaitu ada 3 orang, secara rahasia dia melakukan pertemuan dengan Marsikal Terauchi. Tanggal 8 berangkat dari Jakarta malam hari, itu sembunyi-sembunyi ya, sekalipun naik pesawat, tapi kan situasinya genting waktu itu. Kalau apa ya istilahnya, kalau lagi sedang bernasib sial kan bisa jadi ditembak oleh Amerika. Waktu situasinya kan lagi genting, tanggal 8 kan, tanggal 8 itu ya, jadi akhirnya milih waktunya juga malam hari, ya udah dini hari lah dia berangkat dari Jakarta kemudian menuju ke Singapura. Jadi nggak langsung ke Dalat Vietnam, nggak langsung ke Saigon, tapi mampir dulu di Singapura. Alhamdulillah ini mujurnya untungnya itu malam. Jadi kan dari tanggal 8 nyampe Singapura itu tanggal 9 Agustus. Nah, di Singapura ini kemudian Bung Karno, Rajiman dan Bung Hatta ini bersinggah sebentar di situ, istirahat sebentar di situ. Dan ini mujur kan, karena di tanggal yang sama, tanggal 9 Agustus itu kan ternyata Amerika juga mengirim bom atom susulan, yaitu jilid 2 yang meluluh lantakkan kota Nagasaki. Yaitu yang kalau yang pertama adalah bom Hiroshima disebut sebagai Little Boy. Kemudian yang kedua ini, seri bom atom yang kedua ini diberi julukan oleh Amerika dan sekutu sebagai Fat Man, jadi manusia gemuk. Mujurnya Bung Karno dan Bung Hatta bersama Rajiman itu menetap dulu di Singapura. Baru setelah dari Singapura kemudian rombongan ini dari Indonesia ini baru move ke Vietnam, yaitu di Saigon. Nah, di Saigon ini kemudian menetap tanggal 10. Kemudian dari Saigon ini kan butuh waktu juga karena pertemuannya di Dalat. Di Dalat, antara Saigon dengan Dalat ini membutuhkan jarak waktu bisa setengah hari lebih lah kan begitu. Karena jalur transportasinya juga tidak bagus juga. Artinya tanggal 10 itu udah nyampe Saigon, tanggal 11 menuju ke Dalat. Nah, akhirnya tanggal 12-nya kemudian barulah ketemu dengan Marsikal Terauchi. Nah, dari situ, dari pertemuan dengan Marsikal Terauchi, Bung Karno ini menyodorkan proposal, dalam tanda kutip menyodorkan proposal terkait tentang pembubaran PPUPKI, melaporkan tentang pembubaran PPUPKI
kemudian mengganti dan melaporkan tentang PPKI, yaitu panitia persiapan kemerdekaan. Nah, waktu itu disambut baik dengan Marsikal Terauchi bahwa PPKI, dia memberitahukan bahwa BPUPKI yang dibentuk sebelumnya sudah dibubarin, diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, yang waktu itu langsung diketuai oleh Soekarno. Nah, mendengar laporan dari Bung Karno, Marsikal Terauchi ini tidak terlalu banyak berkomentar karena memang situasinya sudah serba kalut, genting, dan dia hancurlah psikologisnya melihat negaranya Jepang dibombardir 2 kali. Bayangin, setelah tanggal 6 Agustus dibom atom Hiroshima, kemudian 9 Agustus 2 hari setelahnya dibom di Nagasaki, dan itu adalah peristiwa besar dalam sejarah umat manusia. Karena apa? Itu untuk pertama kalinya bom atom digunakan dalam perang dan Jepang menjadi tumbal waktu itu. Nah, tapi terlepas dari situ, setelah Marsikal Terauchi bertemu dengan Soekarno, ya dia sudah pasrah lah istilahnya begitu, dan mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman waktu itu bahwa Indonesia silahkanlah untuk mendeklarasikan kemerdekaannya, terserah mau kapan mau mendeklarasikan kemerdekaannya, Jepang senantiasa setuju. Namun pemerintah Jepang sendiri, kata Marsikal Terauchi sendiri, menyarankan agar Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya itu pada 24 Agustus 1945. Intinya Marsikal Terauchi sudah sepenuhnya menyerahkan Indonesia, bahwa kapanpun Indonesia mau merdeka dipersilahkan gitu. Tapi mereka menyodorkan atau menawarkan agar dilakukan pada 24 Agustus 1945. Nah, setelah melakukan perundingan dan menyampaikan apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan di dalam negeri, di internal Indonesia, jadi setelah Soekarno menyampaikan itu kepada Marsikal Terauchi, 3 orang ini, yaitu Rajiman, Bung Hatta, dan Bung Karno ini kemudian balik lagi ke Indonesia. 2 hari pertemuan itu, ini menarik, 2 hari pertemuan itu, pertemuan dalat, Jepang ini kan secara mengejutkan, ya bukan mengejutkan lagi sebenarnya bukan mengejutkan lagi karena memang sudah situasinya memang terdesak. Akhirnya Jepang mengaku tunduk, mengaku kalah tanpa syarat kepada Amerika dan sekutu. Jadi ya sudah remuk dan remuk redam lah istilahnya Jepang. Bagaimana tidak, coba bayangin 2 bom atom sekaligus, dan itu pertama dalam sejarah umat manusia, yang dimana dampaknya sangat luar biasa, menghantam 2 kota besar di Jepang. Ya tentu saja Jepang mengaku kalah, apalagi situasinya juga sekutu dari Jepang waktu itu dalam Perang Dunia II seperti Jerman, Italia juga sedang dipukul mundur kan begitu. Ya akhirnya Perang Pasifik itu berakhir ketika Jepang menyatakan menyerah kepada Amerika dan sekutu tanpa syarat. Itu tanggal 14 Agustus. Nah, di dalam negeri ini menarik. Bung Syahrir, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bung Kecil, dia selalu memantau informasi global lewat radio BBC. Nah, waktu itu tanggal 14 Agustus 1945, dia sedang mantengin radio BBC. Waktu itu radio BBC tersiar kabar bahwa pada tanggal 14 Agustus 1945 itu Jepang menyatakan menyerah pada Amerika dan sekutu. Nah, seketika itu Sultan Syahrir jingkrak, dia langsung kemudian langsung semangat dan memberikan informasi itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia yang menyebarkan ketika Jepang menyatakan kalah, mundur atau menyatakan kalah dari sekutu. Bung Syahrir ini kemudian langsung menyebarkan informasi ini, ya kalau sekarang ini memviralkan informasi itu ke seluruh penjuru Indonesia. Tapi dia waktu itu langsung kepikiran untuk menemui Soekarno. Akhirnya dia mendatangi Soekarno yang habis datang dari dalat, dan mendorong atau menyarankan kepada Soekarno untuk, Bung, ayo segera kita deklarasikan kemerdekaan, mumpung Jepang sekarang sudah menyatakan kalah, menyerah pada sekutu. Itu pada tanggal 14 Agustus. Tapi saran atau
masukan dari Bung Sarir ini ditolak mentah-mentah oleh Bung Karno. Enggak, kata Bung Karno begitu. Nah, ini yang memicu salah satu pemicu kenapa hubungan Bung Karno dengan Bung Sarir kemudian juga agak clash itu. Jadi ngotot Bung Sarir agar segera mendorong agar Indonesia segera deklarasi. Tapi Soekarno tetap ngotot menolak. Ini menjadi pertentangan yang luar biasa bagi Soekarno. Alasannya Bung Sarir sih sepele sebenarnya. Dia nggak mau istilahnya kemerdekaan Republik Indonesia ini mengikuti apa yang sudah dijanjikan oleh Jepang. Bung Sarir ini kemudian dia membujuk anak-anak muda waktu itu untuk membisiki Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu atas nama rakyat, bukan atas nama PPKI. Karena Bung Sarir sendiri ingin bahwa dia melihat karena PPKI sendiri awal mulanya adalah lanjutan dari BPUPKI yang merupakan bentukan dari Jepang. Kenapa begitu menggebu-gebu waktu itu Bung Sarir? Ya karena memang dia ingin bahwa Indonesia merdeka itu hasil dari jerih payah dia sendiri dan bukan hadiah dari Jepang kan gitu. Ya apa kata dunia coba nanti ketika Indonesia dalam catatan sejarah merdeka karena hadiah dari Jepang gitu. Wah, itu nggak asik, nggak menarik sekali, sumpah. Itu dalam konteks ini Bung Sarir tepat begitu. Itulah kenapa kemudian pada 15 Agustus 1945 semua anak-anak muda yang di bawah Bung Sarir ini sudah bersiap-siap untuk menyambut deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi karena Soekarno masih tetap ngotot tidak mau untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya ya Bung Sarir benar-benar tampak gemes banget pokoknya istilahnya begitu. Gemes banget, ini kenapa kok gak segera aja langsung layuk lah kan gitu. Masa harus nunggu sampai tanggal 24 Agustus yang dijanjikan oleh Jepang kan gitu. Itu juga nggak mungkin sekali itu. Itu sangat buruk sekali itu. Nah, akhirnya pada 15 Agustus 1945 itu sendiri ada seorang Dr. Sudarsono yang merupakan eksponen kelompok Syahrir di Cirebon ini. Dia lebih awal yang memproklamasikan kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan pertama ini sebenarnya juga dari Cirebon begitu. Yaitu yang dideklarasikan oleh Dr. Sudarsono. Nah, hingga sampai saat ini kan kemudian dibangunlah monumen tugu proklamasi di Cirebon, yaitu untuk mengingat bahwa Cirebon dulu pertama kali yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sampai saat ini sendiri aku juga masih belum tahu isi teks dari proklamasi yang dibacakan di Cirebon. Nah, setelah benar-benar gemas, benar-benar jengkel lah sama Soekarno ini, kok Beijing kok nggak segera melakukan deklarasi kemerdekaan. Ya itulah yang pertama membuat perseteruan antara Soekarno dengan Bung Sarir dengan Bung Karno ini benar-benar memanas ya, puncaknya di situ. Bahkan sampai Bung Sarir ini mengatakan deklarasi sekarang atau tidak sama sekali. Itu ekstrim banget yang dicetuskan oleh Bung Sarir. Nah, tapi kan pada akhirnya tidak berhenti di situ. Ada peristiwa Rengas Dengklok di mana Bung Sarir waktu itu kan benar-benar diculik oleh anak-anak muda waktu itu untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah itulah Bung Karno itu kemudian membacakan teks proklamasi Republik Indonesia yang menandai bahwa Indonesia merdeka seutuhnya sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat. Belajar dari sejarah masa lalu, kalau kita meruntut lagi kan ternyata banyak drama di situ. Kita bisa melihat kan dari mulai dibentuknya BPUPKI pada 29 April, kemudian setelah tragedi bom Hiroshima tanggal 6, kemudian tanggal 7-nya dibentuk PPKI, kemudian tanggal 12 melakukan pertemuan dengan Marsikal Terauchi. Nah, waktu ini ada kisah menarik juga sebenarnya. Ini Bung Hatta ini sebenarnya kan tanggal 12 Agustus ini dia sempat kegeeran lah istilahnya Bung Hatta. Nah, dia lahir tanggal 12 Agustus dan kemungkinan peristiwa itu akan menjadi penting. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan pada tepat di ulang tahunnya dia, yaitu 12 Agustus. Tapi pada akhirnya ya
deklarasi kemerdekaan baru dilakukan pada 17 Agustus 1945. Jadi setelah melewati berbagai rangkaian drama yang begitu begitu heroik dan menegangkan begitu. Oke, itu aja sih seri podcast kali ini. Jangan bosan-bosan untuk dengerin seri podcast Taja Sejarah. Oke, demikian saja, saya undur diri. Selamat HUT RI ke 75 tahun. Sampai jumpa dan see you, bye bye.